Sejumlah konglomerat Indonesia ikut dalam lawatan perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke negara Cina akhir pekan kemarin. Dalam unggahan akun Instagram @rasyadrasyid pada Sabtu 9 November 2024 malam, nampak Presiden Direktur PT Indika Energi Tbk itu berfoto di depan gedung Great Hall of the People, Tiananmen Square, Beijing. Bersama dengan Arsyad, ada pula para taipan lainnya seperti Prayogo Pangestu, Tommy Winata, Franky Usman Wijaya, Garibaldi Boy Thohir, Anindya Bakri, hingga adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo. Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di jamuan kenegaraan Great Hall of People Beijing, Republik Rakyat Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen. Silakan dibacain beritanya. Baik, terima kasih Bung Alfian. Hari ini kita akan membacakan berita yang kurang asyik. Lagi-lagi dengan Cina, Bung Alfian. Kita bacakan beritanya. Ini dia ngutip dari bisnis.com. Judulnya adalah para taipan yang menyertai Prabowo ke Cina dari Tommy Winata hingga Franky Wijaya tulisannya. Nah, dalam beritanya, sejumlah konglomerat Indonesia seperti Prayogo Pangestu, Tommy Winata hingga Franky terpantau ikut menyertai lawatan perdana Prabowo sebagai Presiden RI ke negara Cina akhir pekan ini. Dalam unggahan akun Instagram @rasyadrasyid, nampak Direktur PT Energi Tbk dan lain-lain lah gitu. Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di jamuan kenegaraan Beijing. Dalam kesempatan tersebut, Arsyad berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan Cina di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Bu Alfian, kok saya respon awalnya ini kayaknya lebih parah dan lebih mendalam daripada Jokowi. Respon awalnya silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah diaspora Cina. Cina daratan dengan Cina peranakan ini bertemu dan kelihatannya pilihannya adalah kita harus sampai kepada sebuah keberanian untuk membaca secara jauh, secara dalam, secara tajam, secara dibalik penampakan. Kenapa? Karena kelihatannya ini pun bagian yang perlu kita dengar dari beberapa pendapat yang berkembang. Kita sebetulnya sedang mendapatkan jeritan hati Pak Prabowo. Pak Prabowo itu bilang, nih, gue bisa bawa mereka nih, ayo yang lain bagaimana gitu. Walaupun mungkin tentu pada tahap tertentu kita bisa kecewa kalau nanti ternyata berbeda dari yang kita sangkakan. Makanya menghadapi periode yang belum sebulan ini atau hampir sebulan kurang beberapa hari, mari kita lakukan pemantauan yang baik. Nah, saya ingin buka dulu kasus yang terjadi di Tangerang. Bagaimana Aguan begitu ketakutan ketika pemberitaan begitu luas terhadap proses terlindasnya anak kecil dengan truk dan beberapa situasi yang telah merupakan sebuah bentuk aneksasi dan pemaksaan pembelian tanah atau penjualan tanah oleh rakyat-rakyat kecil yang menggunakan tangan-tangan mereka. Artinya, berbagai rencana-rencana jahat dari kaum-kaum Cina. Karena terus terang pemirsa, Cina ini memang sudah menganggap Indonesia sudah selesai. Mereka sudah mematok dan terus terang juga ini merupakan bacaan di mana 2029 mereka akan memberikan boneka. Mungkin apalagi bonekanya boneka layu, boneka fufu fafa. Kalau memang nanti ini orang maju lagi berarti masalahnya tambah berat. Kata kuncinya adalah keberangkatan mereka ke sana harus dibaca secara mendalam. Kita tidak dalam posisi memberikan kesimpulan, tapi pasti kita perlu waspada, kita perlu curiga, dan kita perlu membaca sebagaimana statement dari Bung Kameramen tadi, bisa diduga bahwa ini lebih parah daripada yang sebelumnya. Dan dengan itu berarti seluruh potensi kekuatan bangsa Indonesia secara umum, umat Islam, dan para pejuang-pejuang kemerdekaan, seperti Manusia Merdeka Said Didu, kawan-kawan seperti Bang Marwan Batubara, dan seluruh teman-teman lainnya agar terus melakukan kerja-kerja pembahasan apa yang sedang terjadi dan mengedukasi masyarakat untuk siap kembali
bergerak menghadapi penjajahan yang telah terjadi lama oleh kelompok Zionis dan aneksasi dari kelompok komunis yang mereka sekarang sudah merangkul rezim yang baru menurut hipotesis dan dugaan awal kita. Begitu, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, memang sangat sedih karena kita berharap Pak Prabowo tidak terlalu seperti Jokowi lah, akrab-akraban dengan Xi Jinping. Tapi ini kayaknya jauh lebih dalam nih Bung Alfian. Bahkan sampai Tommy Winata diajak tuh, berarti kan ada sesuatu lain nih Bung Alfian. Nah makanya menurut saya, PSN seperti PIK dan BSD malah akan semakin jauh Bung Alfian harapan kita untuk mereka lepas dari PSN. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata makan siang gratis itu akan diberikan hutang atau diguyur hutang oleh Cina untuk melakukan program makan siang gratis. Ini mah, ya Allah Bung Alfian, gimana nih Bung Alfian sikap kita, karena Taipan akan semakin merasa nggak akan ada halangan dan rintangan dong Bung Alfian. Ya, kalau menurut saya, Bung kameramen dan para pemirsa, posisi keberangkatan kelompok Taipan oligarki 9 naga atau 9 cacing kecil kalau kata Imam Besar Umat Islam Habib Rizik, ini bukan mereka diajak, Bung kameramen. Saya membacanya, mereka yang maksa, bukan maksa, mereka yang merintah. Kami harus ikut gitu. Jadi posisinya harus dipahami begitu, Bung kameramen. Saya tidak membaca mereka diajak. Dan itu boleh jadi sudah di-endorse oleh Jokowi. Mulyono kan adalah seorang yang sudah tidak berkuasa lagi, tetapi dia menguasai kekuasaan bagi penguasa yang sedang berkuasa. Jadi posisi Pak Prabowo ini, menurut saya sementara pendapat yang berkembang tentang beliau harus dibantu, harus ada kerja-kerja yang juga lebih jauh. Itu yang pertama. 156 triliun yang dipinjam atau di pinjaman baru daripada pemerintah Cina, menurut saya menunjukkan bahwa program makan siang gratis itu sama juga makan rakyat sendiri gratis. Itu kan nanti akan berimplikasi utang tambah besar, pajak nanti dinaikkan lagi, masyarakat tambah sengsara. Ngapain kita mau ngasih makan untuk rakyat sendiri dengan gratis, lalu kemudian hanya untuk jaim? Terus terang saja, kalau kita dengar pidatonya si Bung Fafa di pertemuan pemimpin daerah beberapa hari yang lalu, itu kan mempertontonkan kepada kita bagaimana dia ada pada satu keadaan melakukan satu pernyataan yang mengatakan bahwa ini programnya Prabowo, padahal dia berbicara di hadapan para pemimpin daerah. Kata kuncinya, Cina semakin jauh masuk, dan Pak Prabowo mungkin menurut hemat saya segera harus dikawal dengan penempelan-penempelan yang inovatif, yang kreatif, dan sedikit melakukan bentuk-bentuk partisipasi yang yang proaktif dan agak sedikit bypass. Karena kalau tidak, kasihan Pak Prabowo. Saya tidak yakin Pak Prabowo rela hati negerinya dicaplok. Walaupun kita bertanya soal perjanjian Natuna, kita juga melihat banyak hal yang kita butuh pengetahuan konten gitu, Bung kameramen. Jadi kita juga jangan sampai merespon penampakan-penampakan yang sifatnya labirin, yang sifatnya penampakan-penampakan lipstik. Kita harus tahu dulu nih, ya, karena bagaimanapun juga kita perlu berkonfirmasi dengan Fadlizon, dengan Ahmad Muzani, dan dengan banyak lain, walaupun kita juga cukup khawatir, karena beliau telah banyak dilingkuri oleh anak-anak kader-kader PKI yang serius membangun kembali PKI. Ini temuan saya persiang tadi dengan beberapa kalangan yang saya kontak, bahwa ini adalah sebuah perjalanan aneksasi Cina yang dibuat sehalus mungkin. Mereka menggunakan teori Sun Tzu. Mereka menggunakan serangan halus, mencaplok tanpa terasa, menggigit tanpa terasa, dan mengambil tanpa membuat yang punya barang kehilangan. Ini merupakan strategi Sun Tzu yang terus digerakkan. Begitu, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, coba saya bacakan sedikit di akhir sesi kali ini, Bung Alfian. Prabowo ngomong, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa Indonesia menganggap Tiongkok sebagai teman yang sangat penting dan mitra berharga. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar
dari pengalaman Cina dalam memberantas kemiskinan. Nah ini bahaya nih Bung Alfian menurut saya. Kalau dia ngikutin cara Cina memberantas kemiskinan, berarti akan pakai gaya komunis dong. Ini yang pertama. Betul. Kemudian Betul. yang kedua, sedangkan di bidang pendidikan, Prabowo juga menyatakan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke institusi pendidikan tinggi di Cina. Lagi-lagi Bung Alfian, yang sering Bung Alfian ingatkan tentang ideologi. Dulu partai-partai, ini kalau sekarang pelajar-pelajar, tambah ngeri juga nih. Untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, mungkin hal-hal yang perlu diwaspadai atau hal-hal yang perlu diingatkan untuk Pak Prabowo, karena saya sangat setuju dengan Bung Alfian, mungkin pintu masuknya adalah Hasim Bung Alfian. Bisa jadi kan Prabowo kemarin menang itu, total backupnya ya dari Cina-Cina itu juga mungkin. Untuk akhir sesi ini, silakan Bung Alfian. Ya, yang jelas buat seluruh pemirsa, kita baru memasuki hari ke-30 hari ya. Sebutlah persisnya nanti tanggal 20, berarti pekan depan kita masuk 30 hari alias sebulan. Di banyak kalangan para ahli menyebutkan kita tunggu 100 hari. Kalau dari saya, seluruh yang muncul, simpul-simpul atau simptom-simptom atau katakanlah pertanda-pertanda yang muncul harus disikapi dengan cepat. Misalnya soal berangkatnya anak-anak yang diberangkatkan ke Cina. Menurut saya menolak tidak juga merupakan langkah yang cukup. Siapkan yang akan diberangkatkan. Sebelum berangkat ada kan pembekalan. Bagi perguruan tinggi Muhammadiyah kan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengahnya kan Pak Abdul Mukti. Berikan pembekalan Al-Islam ke Muhammadiyahan, Pancasila, dan pandangan-pandangan serta sejarah kekejaman PKI. Sehingga semua yang berangkat bukan sekedar berangkat sekolah ke sana dengan batok kepala yang kosong, tidak memahami sejarah perjuangan umat Islam, tidak memahami bagaimana kekejaman gerakan komunis PKI. Artinya, begini Bung Kameramen, kepada pemirsa, pertama saya ingin katakan, mari kita membaca apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai sebuah prolog pada sistem kenegaraan yang akan berjalan selama 5 tahun ke depan. Artinya kita semua bisa melihat bagaimana pidato daripada Anies Mata di pertemuan di Arab Saudi. Bagaimana pidato daripada Menteri Luar Negeri. Bagaimana Ibu Mutia Hafiz untuk menangkap para judol-judol. Nah, ini artinya sebagai bentuk yang harus kita lihat secara spektrum luas, dan kita tetap mengawal apakah Pak Prabowo masih memegang kuat apa yang pernah ditulis dalam buku beliau ya, karena beliau pernah mempunyai buku Paradoks ya. Paradoks Indonesia ini merupakan satu karya monumental beliau yang diawali dengan buku beliau yang sebelumnya yang berjudul Kembalikan Indonesia. Ya, 2004 beliau pernah tulis Kembalikan Indonesia, terus Paradoks Indonesia, dan beliau juga membuat 2 buah buku yang cukup bagus tentang kepemimpinan militer. Maka sebagai penutup kepada seluruh rakyat Indonesia, hari-hari pertempuran, hari-hari kompetisi, hari-hari bersiap, iqdaq, ribat, jihad kita lakukan di semua sektor sehingga kita tidak melihat kebijakan-kebijakan Pak Prabowo tanda kutip sebagai hal yang harus terus kita curigai. Kita mempersiapkan sehingga apa kata Profesor Dr. Nakamura, seorang ahli Indonesiana, ahli sejarah, siapapun yang punya rencana jahat kepada umat Islam Indonesia, maka mereka akan berhadapan dengan kekecewaan. Jadi keberangkatan ke Cina dipersiapkan orang-orang yang siap, yang digembleng akidahnya, yang digembleng wawasan kebangsaan, dan itu segera dipersiapkan oleh menteri-menteri terkait. Dan selebihnya buat seluruh masyarakat Indonesia, gerakan dakwah Islam, dan semua para patriot-patriot yang cinta Indonesia yang berdaulat, mari waspadai invasi Cina dari semua lini. Yang jelas, kita memang tidak bisa melihat ini secara reaktif. Kita harus memahami dengan baik, tetap berani dan siap untuk berjihad, membela Indonesia karena Allah, dan membela Islam untuk menjaga Indonesia kita sebagai the land of dakwah Islam. Sekian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.